Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyad Kurnia, BP 19 10 22 2039 dari kelas Penyusunan Rencana Bisnis AGB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas penyusunan rencana bisnis saya, yaitu dari tugas pertama sampai tugas kelima. Berarti untuk tugas pertama itu menentukan beberapa peluang usaha yang ingin dikembangkan, kemudian jelaskan sumber ide usaha yang sudah ditentukan. Yang pertama itu budidaya sayuran secara hidroponik. Sumber ide usaha yang ingin saya wujudkan ini berasal dari faktor internal, yaitu pengalaman diri sendiri. Hal ini karena saya sebelumnya sudah pernah melakukan budidaya kangkung secara hidroponik, dan ternyata teknik budidaya ini tidak terlalu sulit, lebih hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida kimia. Yang kedua itu usaha pengolahan limbah organik. Sumber ide usaha pengolahan limbah organik ini berasal dari faktor internal, yaitu pengalaman diri sendiri yang melihat secara langsung di mana limbah-limbah organik seperti dedaunan tanaman yang sudah gugur, sisa-sisa tanaman bekas panen yang tidak bisa dijual, sisa sayuran yang sudah tidak segar dan terbuang di pasar, atau limbah bekas perawatan tanaman yang dilakukan petani seringkali dibuang begitu saja. Dengan melihat hal inilah saya tertarik untuk membuat usaha pengolahan limbah organik. Yang ketiga yaitu usaha terarium. Sumber ide usaha yang ingin saya wujudkan ini berasal dari faktor internal, yaitu pengalaman orang lain, yang mana ia sudah membuka usaha membuat terarium ini dan hasilnya bagus, sehingga hal ini membuat saya tertarik untuk juga membuka usaha terarium. Selanjutnya yaitu argumentasi tentang usaha-usaha yang telah ditentukan, apakah memiliki peluang atau tidak. Yang pertama yaitu usaha budidaya sayuran secara hidroponik. Usaha budidaya sayuran secara hidroponik ini memiliki peluang yang sangat besar. Hal ini karena cara melakukan budidaya sayuran secara hidroponik yang baik dan benar ini masih belum banyak orang yang mengetahuinya, sehingga belum banyak yang melakukan usaha ini. Selain itu, usaha ini memiliki peluang besar karena sayuran hasil dari budidaya hidroponik sekarang mulai banyak diminta pasar, terutama untuk restoran dan konsumen yang sudah mulai beralih kepada sayuran organik karena lebih higienis dan tidak mengandung pestisida. Yang kedua, usaha pengolahan limbah organik. Usaha pengolahan limbah organik ini memiliki peluang besar. Hal ini karena jenis usaha ini masih terbilang baru dan jarang dikembangkan oleh orang lain, sehingga tingkat persaingan bisnisnya tergolong kecil. Selain itu, semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap pupuk organik juga turut memperbesar peluang usaha ini karena limbah-limbah organik bisa diolah menjadi pupuk organik yang mana terbukti lebih aman bagi tanaman dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu usaha terarium. Terarium merupakan seni bercocok tanam tumbuhan hias dalam media terbatas berupa kaca atau plastik transparan. Usaha terarium ini memiliki peluang yang besar karena jenis usaha ini belum banyak orang yang menekuninya, sehingga tingkat persaingannya tergolong rendah. Selain itu, pasar bisnis ini juga cukup bagus seiring meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki tanaman hias guna mempercantik kantor, ruang tamu di rumah, atau sebagai hiasan meja di restoran maupun kafe. Selanjutnya, memilih salah satu usaha yang akan dikembangkan dengan melakukan penilaian dengan skala Likert. Berikut skala Likert yang telah saya buat dengan kriteria memilih usahanya ada 10 dengan bobot masing-masingnya 10%. Untuk usaha A, keuntungan yang akan diperoleh memiliki nilai 5, usaha B memiliki nilai 4, dan usaha C memiliki nilai 4. Untuk kriteria permintaan konsumen, usaha A memiliki nilai 5, usaha B mendapat nilai 5, dan usaha C mendapat nilai 4. Untuk ketersediaan modal, usaha A memiliki nilai 5, usaha B memiliki nilai 4, dan usaha C memiliki nilai 3. Untuk risiko yang mungkin terjadi, usaha A mendapat nilai 5, usaha B mendapat nilai 4, dan usaha C mendapat nilai 4. Untuk ketersediaan tenaga kerja, usaha A mendapat nilai 5, usaha B mendapat nilai 5, dan usaha C mendapat nilai 5. Untuk ketersediaan bahan baku, usaha A mendapat nilai 5,
usaha B mendapat nilai 5 dan usaha C mendapat nilai 4. Untuk kriteria persaingan, usaha A mendapat nilai 4, usaha B mendapat nilai 3, dan usaha C mendapat nilai 3. Untuk ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi, usaha A mendapat nilai 4, usaha B mendapat nilai 4, dan usaha C mendapat nilai 4. Untuk prospek usaha di masa depan, usaha A mendapat 5, usaha B juga mendapat nilai 5, dan usaha C juga mendapat nilai 5. Untuk kriteria pemasarannya, usaha A mendapat nilai 5, usaha B mendapat nilai 5, dan usaha C mendapat nilai 5. Dan keseluruhan nilai tersebut dikalikan dengan bobot yang didapatkan untuk usaha A, total nilainya 48 dikalikan dengan bobot itu mendapat nilai 4,8. Untuk usaha B mendapat nilai 4,4 dan usaha C mendapat nilai 4,3. Jadi berdasarkan analisis skala Likert di atas, usaha yang akan dijalankan yaitu usaha budidaya saluran secara hidroponik. Karena dengan total nilai skala Likertnya itu sebesar 4,8. Untuk keterangan skala Likert di atas, usaha A itu adalah budidaya saluran secara hidroponik, usaha B adalah usaha pengolahan limbah organik, dan usaha C adalah usaha terarium. Untuk nilainya itu kalau nilai 1 artinya sangat tidak besar, nilai 2 tidak besar, nilai 3 kurang besar, nilai 4 besar, dan nilai 5 sangat besar. Selanjutnya itu tugas kedua yang menjelaskan tentang uraian usaha. Yang pertama yaitu uraian usaha budidaya saluran secara hidroponik. Usaha budidaya saluran hidroponik yang dijalankan ini merupakan suatu usaha yang bergerak di sektor budidaya dan perdagangan. Setelah dilakukan budidaya secara hidroponik, maka nanti akan menghasilkan produk berupa sayuran organik yang memiliki kualitas tinggi dan siap untuk dipasarkan. Target konsumen untuk produk sayuran organik ini yaitu rumah makan atau restoran yang menyediakan menu berbahan baku sayuran organik dan rumah tangga yang mengkonsumsi sayuran organik. Status usaha budidaya sayuran secara hidroponik ini masih berada pada tahap awal atau masih dalam tahap perencanaan. Metode budidaya yang akan digunakan dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat bagi hasil budidaya sayuran hidroponik. Bentuk usaha ini adalah usaha pemilik tunggal, karena modal usaha yang dibutuhkan masih dapat ditanggung oleh pemilik usaha. Usaha budidaya sayuran ini sangat menguntungkan karena saat ini semakin banyak masyarakat atau konsumen yang mulai peduli akan kesehatan dan mengkonsumsi sayuran mulai beralih ke sayuran organik. Sehingga pasar usaha ini semakin besar dan tentu hal ini akan memberikan keuntungan. Usaha ini rencananya akan dimulai pada bulan April 2022 yang berlokasi di Jurong Tanjung, Negari Kondisike. Dalam sehari tenaga kerja akan bekerja mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore dan akan bekerja 7 hari dalam seminggu. Yang kedua itu usaha pengolahan limbah organik. Usaha pengolahan limbah organik yang mau saya jalankan ini merupakan usaha yang bergerak di sektor pengolahan dan perdagangan. Produk yang dijual yaitu hasil dari pengolahan limbah organik berupa pupuk kompos. Untuk target konsumen yaitu para petani yang menggunakan pupuk kompos dalam usaha taninya. Status usaha pengolahan limbah organik ini masih dalam tahap awal dan masih dalam tahap perencanaan dan pemilihan strategi pengolahan dan pemasaran yang tepat, agar nanti hasil usaha yaitu pupuk kompos dapat disukai dan diterima konsumen di pasaran. Bentuk usaha pengolahan limbah organik ini yaitu usaha pemilik tunggal, karena modal yang dibutuhkan masih dapat ditanggung oleh pemilik usaha. Pada saat ini, usaha pengolahan limbah organik ini sangat menguntungkan. Hal ini karena saat ini semakin banyak konsumen yang menginginkan pupuk kompos atau tingkat permintaan konsumen terhadap pupuk kompos terus mengalami peningkatan. Selain itu, usaha ini juga belum banyak yang menjalankan sehingga tingkat persaingannya tergolong rendah. Rencananya usaha ini akan mulai dibuka pada bulan Mei 2022 dengan lokasi usaha berada di Kota Padang. Dalam sehari, usaha ini akan beroperasi selama 8 jam, dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore, dan akan buka setiap hari. Usaha ini bukan usaha musiman karena bahan baku usaha ini dapat ditemukan setiap hari dan tergolong mudah untuk mendapatkannya. Baiklah, selanjutnya yaitu usaha terarium. Usaha terarium yang mau saya jalankan ini merupakan suatu usaha yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Produk yang dijual yaitu terarium dengan berbagai tipe, hiasan dan ukuran dan yang dilengkapi dengan tanaman hias di dalamnya, dan juga bervariasi. Target konsumen dari usaha terarium ini yaitu ketika tanaman hias, konsumen yang membutuhkan hiasan di rumah ataupun di kantor. Status usaha terarium ini masih dalam tahap awal atau masih dalam tahap perencanaan
dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat bagi usaha terarium agar produk dapat diminati oleh konsumen. Bentuk usaha ini merupakan usaha pemilik tunggal karena modal yang dibutuhkan masih dapat ditanggung oleh pemilik usaha dan masih tergolong usaha kecil. Usaha ini dinilai sangat menguntungkan karena saat ini semakin banyak masyarakat atau konsumen yang mulai menyukai terarium seperti hiasan meja tamu, meja kantor, hiasan kamar, dan lain-lain. Usaha terarium ini rencananya akan dibuka pada awal bulan Juni tahun 2022 dengan lokasi usaha berada di Kota Padang. Untuk waktu operasional usaha yaitu buka setiap hari mulai dari pukul 8 hingga pukul 17.00. Usaha terarium ini tergolong usaha musiman karena tanaman hias yang dipakai itu bervariasi sehingga tidak tergantung dengan musim. Selanjutnya itu informasi bisnis budidaya sayuran hidroponik. Pertama, deskripsi produk usaha budidaya sayuran hidroponik. Produk yang akan dijual dari usaha budidaya sayuran hidroponik ini adalah sayuran segar yang bebas bahan kimia seperti kangkung, bayam, dan sawi. Sayuran organik ini mengandung lebih banyak vitamin dan mineral seperti besi dan zinc sehingga dengan mengkonsumsi sayuran organik, tubuh lebih dapat melawan kanker dan orang yang memakan sayuran maupun makan olahan dari sayuran organik, kekebalan tubuhnya akan meningkat dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, produk dari usaha budidaya sayuran hidroponik ini tentu akan lebih sehat dibandingkan dengan produk budidaya non-organik. Karena budidaya secara hidroponik tidak menggunakan bahan kimia seperti pupuk kimia dan pestisida kimia, sehingga produk yang dihasilkan bebas dari bahan kimia dan tentu lebih menyenangkan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Saat ini, masyarakat sudah mulai banyak menyadari tentang kesehatan adalah hal yang paling penting sehingga semakin banyak yang mulai beralih mengkonsumsi sayuran organik karena jelas lebih sehat karena tanpa zat kimia dan kandungan nutrisinya lebih tinggi dibandingkan sayuran non-organik yang banyak dijual di pasaran. Selanjutnya itu deskripsi pasar usaha budidaya sayuran hidroponik. Target pasar untuk produk budidaya sayuran hidroponik ini adalah rumah makan, restoran, dan kafe yang menyediakan menu makanan olahan dari sayuran organik dan ibu rumah tangga yang ingin mengkonsumsi sayuran organik. Untuk produk sayuran organik ini dilakukan segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup, yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup sehat, dan segmentasi pasar berdasarkan perilaku, yaitu konsumen yang memikirkan manfaat dari produk yang ingin dia beli. Konsumen ingin membeli produk sayuran organik ini karena sayuran organik memiliki kandungan nutrisi yang tinggi yang sangat dibutuhkan tubuh seperti vitamin, zat besi, magnesium, dan fosfor. Selain itu, ketertarikan konsumen untuk membeli sayuran organik ini adalah budidaya sayuran organik secara hidroponik tidak menggunakan bahan kimia, sehingga produk yang dihasilkan lebih sehat. Produk sayuran hidroponik ini akan dijual secara online dan offline. Konsumen bisa membeli produk melalui Instagram dan WhatsApp. Untuk pembelian langsung, konsumen bisa langsung datang dan memanen sendiri sayuran yang mau dibeli. Untuk harga produk itu berkisar antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya. Untuk promosi produk sayuran hidroponik ini akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya, deskripsi lokasi usaha budidaya sayuran hidroponik. Usaha budidaya sayuran hidroponik ini berlokasi di Jorong Tanjung, Nagari Pandisike. Tampilan fisik lokasinya yaitu areal seluas 10 x 5 meter yang dikelilingi jaring dan atapnya menggunakan plastik tembus pandang. Tempat budidaya sayuran hidroponik ini merupakan lahan yang disewakan. Biaya renovasi yang digunakan yaitu hanya untuk membeli jaring, plastik, untuk atap, kayu, serta paralon untuk tempat budidaya sayuran. Di dekat lokasi usaha ini ada lahan pertanian yang digunakan oleh petani setempat untuk membudidayakan padi dan cabai merah. Lokasi usaha ini dipilih karena tempatnya yang strategis, yaitu dekat dengan jalan raya, sehingga biaya operasional bisa lebih diminimalkan. Selain itu, lokasi usaha ini juga dekat dengan tempat tinggal pemilik, sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke tempat budidaya. Selanjutnya, deskripsi persaingan usaha budidaya sayuran hidroponik. Pesaing terdekat usaha budidaya sayuran hidroponik ini yaitu petani yang menanam cabai merah, sawi, daun bawang, bayam, dan tomat di sekitarnya. Di sekitar lokasi usaha budidaya sayuran hidroponik, rata-rata usaha pertanian mereka cukup stabil dilihat dari hasil panen yang mereka dapatkan. Perbedaan usaha saya dan mereka yaitu usaha budidaya sayuran saya menggunakan teknik hidroponik, sedangkan mereka masih menggunakan teknik budidaya konvensional dengan masih menggunakan bahan kimia seperti pupuk kimia, pestisida kimia, dan proses budidayanya.
Dalam pengamatan saya terhadap budidaya yang dilakukan petani lain di dekat usaha saya, yaitu mereka mampu menstabilkan jumlah panen mereka, tetapi mereka sangat sulit untuk mendapatkan harga jual yang sangat stabil bagi produk hasil panen mereka, sehingga pendapatan mereka juga tidak stabil. Usaha budidaya sayuran hidroponik yang akan saya jalankan ini akan lebih baik dari usaha yang mereka jalankan, karena produk hasil hidroponik harganya lebih stabil dan lebih tinggi daripada non-hidroponik. Selain itu, usaha ini akan lebih berhasil karena semakin tingginya permintaan terhadap sayuran organik. Selanjutnya, deskripsi manajemen usaha budidaya sayuran hidroponik. Pemilik usaha budidaya sayuran hidroponik ini merupakan seorang yang telah lulus S1 agribisnis yang mempunyai pengalaman di bidang bisnis makanan. Usia masih tergolong muda, yaitu 22 tahun, sehingga memiliki stamina yang kuat dan fisik yang sehat. Pengalaman kerja belum ada, namun memiliki basic manajemen dari bangku perkuliahan. Selain itu, pemilik usaha juga sudah punya pengalaman dalam melakukan budidaya sayuran secara hidroponik saat masih dalam masa perkuliahan. Kemudian, belum adanya kewajiban serta tanggung jawab dan gaji yang harus dialokasikan untuk tenaga kerja karena semua pekerjaan masih dilakukan oleh pemilik. Sumber daya yang dimiliki masih satu orang saja, yaitu pemilik usaha yang sudah cukup untuk dilakukan usaha budidaya sayuran secara hidroponik ini. Selanjutnya itu deskripsi personalia. Untuk kebutuhan personalia pada usaha budidaya sayuran hidroponik, pada saat ini belum ada karena usaha yang dijalankan masih dalam tahap awal. Jadi semua aktivitas dalam usaha masih dapat dilakukan oleh pemilik usaha dibantu dengan keluarga pemilik. Tetapi jika usaha budidaya sayuran hidroponik ini dapat berkembang dengan baik di masa mendatang dan membutuhkan tenaga kerja baru, maka akan dilakukan perekrutan pekerja terutama di bidang penanaman dan pemeliharaan sayuran hidroponik agar bisa memenuhi permintaan konsumen. Tenaga kerja yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah karena budidaya hidroponik ini tidak terlalu susah, sehingga pekerja bisa dengan cepat memahami cara budidaya yang baik dan benar. Tenaga kerja yang direkrut akan digaji per harinya dengan bonus sebagai tambahan jika hasil panen banyak dan jika tenaga kerja melakukan pekerjaan di luar jam kerja atau lembur. Selain itu, setiap tahun, setiap bulan, pekerja akan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai budidaya hidroponik agar pekerja memiliki tambahan ilmu dan kinerjanya dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu tugas ketiga, itu aspek-aspek kelayakan usaha budidaya sayuran hidroponik. Yang pertama itu aspek teknis. Lokasi usaha budidaya sayuran hidroponik ini berada di lokasi yang strategis dan iklim dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan budidaya sayuran hidroponik, yaitu di Jorong Tanjung, Nagari Panisike, yang berada di kaki Gunung Singgalang. Lokasi ini dipilih karena berada di wilayah strategis dan memiliki kondisi alam yang mendukung. Produk yang dihasilkan dari proses budidaya ini yaitu sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi yang segar dan tentunya sehat karena bebas bahan kimia. Pasar yang dituju untuk produk sayuran organik ini yaitu restoran atau kafe yang menyediakan makanan berbahan dasar sayuran organik, swalayan, dan ibu rumah tangga yang menggunakan sayuran organik untuk dikonsumsi keluarganya. Luas lokasi usaha budidaya sayuran hidroponik ini yaitu 800 meter persegi. Kegiatan usaha ini dimulai dengan 3 tahap, yaitu proses budidaya, panen, dan pasca panen. Tahap awal proses budidaya ini dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan inti yang dibutuhkan yaitu benih sayuran, media tanam berupa rock wool, nutrisi sayuran, TDS meter, pH meter, paralon, kayu, netpot, nampak plastik. Proses pertama dilakukan yaitu menyamai benih sayuran di rock wool. Kemudian setelah berumur 5 hari baru pindah tanam ke tempat tanam utama. Kemudian dilakukan perawatan tanaman minimal 1 kali sehari dengan melihat kondisi air nutrisi, mencek hama, dan cek instalasi hidroponik. Kemudian nutrisi yang diberikan yaitu nutrisi AB Mix. Kemudian setelah tanaman berumur 25-30 hari setelah tanam, maka akan dilakukan pemanenan tanaman. Proses pemanenan dilakukan pada pagi hari dimulai sekitar jam 5 atau jam 6 pagi agar tanaman yang dipanen dapat terjaga kesegarannya hingga sampai ke tangan konsumen. Setelah selesai dilakukan pemanenan, maka kegiatan selanjutnya itu kegiatan pasca panen berupa sortasi hasil panen dengan memilih hasil panen yang kondisinya bagus dan segar, dan kemudian memisahkan tanaman yang memiliki kualitas kurang baik untuk dijadikan pakan ternak atau diolah menjadi pupuk kompos. Setelah selesai proses sortasi, maka dilanjutkan dengan pengawasan dan kemudian baru dilakukan pendistribusian seperti ke swalayan, rumah makan, restoran, ataupun konsumen rumah tangga.
Selanjutnya aspek kelembagaan dan manajerial. Usaha budidaya sayuran hidroponik ini merupakan usaha pribadi yang dilakukan di lahan milik sendiri. Selain itu, usaha ini sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah setempat seperti pemerintah nagari dan kabupaten. Semua kegiatan dan usaha budidaya sayuran hidroponik ini sudah memperhatikan dan mentaati peraturan yang ada dan berlaku di daerah lokasi usaha. Usaha sayuran hidroponik ini sudah memiliki struktur yang jelas, meskipun struktur organisasinya masih tergolong sederhana, yaitu terdiri dari pemilik, penanggung jawab budidaya, dan penanggung jawab pemasaran. Tugas pemilik merangkap dengan yang mencatat keuangan usaha. Selanjutnya, aspek sosial. Usaha budidaya sayuran hidroponik ini melalui produk yang dihasilkan mampu membantu memenuhi kebutuhan sayuran segar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya usaha budidaya sayuran hidroponik ini mampu memberi atau membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar lokasi usaha untuk menjadi tenaga kerja dalam proses melakukan budidaya serta perawatan tanaman sayuran hidroponik yang diusahakan. Selain itu, limbah atau sisa sayuran yang tidak bisa dijual dapat diolah oleh pemilik maupun masyarakat sekitar menjadi pupuk kompos sehingga bisa digunakan sebagai pupuk bagi usaha tani masyarakat sekitar lokasi usaha. Selanjutnya itu aspek komersial. Usaha budidaya sayuran hidroponik ini membutuhkan strategi serta eksekusi yang tepat agar proses budidaya dapat dilakukan dengan baik dan bisa dilakukan berlanjut dalam waktu yang lama. Dalam proses output dapat dilakukan kegiatan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas serta kuantitas sayuran organik yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas produksi, maka pangsa pasar yang dapat dijangkau dapat lebih luas, dan dengan tingginya kualitas sayuran yang dihasilkan, maka nilai produk dapat lebih tinggi serta konsumen dapat puas dengan produk yang dihasilkan. Selain itu, dengan membuka layanan pemesanan secara online, maka juga dapat meningkatkan pasar produk sayuran hidroponik sehingga nilai komersil serta pendapatan usaha dapat dijaga dan bahkan dapat ditingkatkan. Selanjutnya itu aspek finansial. Untuk usaha budidaya sayuran hidroponik ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap dalam usaha ini yaitu paralon Rp 55.000 per meter, sprayer Rp 75.000 per unit, pH meter 60.000 per unit, TDS meter 50.000 per unit, dan rockwool 900.000 per bal. Untuk biaya tidak tetapnya, benih kangkung Rp 23.000, benih sawi Rp 20.000, benih bayam Rp 15.000. Selanjutnya itu aspek ekonomi. Usaha budidaya sayuran organik ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan negara yang bersumber dari pajak usaha yang dijalankan. Selain itu, dengan adanya usaha budidaya sayuran hidroponik ini, maka dapat bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi usaha, sehingga masyarakat yang menganggur dapat berkurang. Dengan berkurangnya pengangguran ini, maka pendapatan nasional dapat meningkat juga karena jika pengangguran banyak, maka pendapatan nasional dapat menurun, terutama di sektor pajak. Selanjutnya itu tugas individu 4, yang berkaitan dengan model kanvas usaha budidaya sayuran hidroponik. Yang pertama itu key partnernya. Key partnernya adalah pemasok bibit sayuran hidroponik, pemasok rockwool, pemasok nutrisi tanaman hidroponik, pedagang pengecer sayuran, pedagang besar sayuran, dan pemakai produk atau konsumen. Untuk key activitiesnya ada beberapa aktivitas, yaitu yang pertama pembelian bibit sayuran hidroponik, pembelian rockwool, pembelian nutrisi tanaman hidroponik, pembuatan media tanam hidroponik, pembuatan pembudidayaan tanaman, pemanenan sayuran hidroponik, pengemasan sayuran hidroponik, mendistribusikan atau memasarkan sayuran hidroponik, dan promosikan sayuran hidroponik. Untuk value proposition-nya ada 4, itu sayuran segar, berkualitas, dan bebas bahan kimia. Selanjutnya itu sayuran kering higienis dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya itu harga jual produk yang bersaing. Yang keempat yaitu kualitas bibit tanaman yang digunakan terjamin. Untuk customer relationship-nya ada 2, yaitu pemberian diskon setiap hari Jumat dan pemberian gratis ongkir pembelian tertentu. Untuk customer segmennya itu ada 7. Yang pertama, usaha olahan sayuran organik. Yang kedua, restoran. Yang ketiga, rumah makan. Yang keempat, kafe. Yang kelima, ibu rumah tangga. Yang keenam, hotel. Dan yang ketujuh, semua pecinta sayuran organik. Selanjutnya itu key resource-nya ada 5, yaitu bahan baku berupa bibit sayuran yang berkualitas, lokasi yang strategis, tenaga kerja yang terampil, peralatan budidaya hidroponik yang bagus,
kendaraan untuk mendistribusikan produk. Untuk channelnya ada 3, yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya itu ada toko online, dan selanjutnya itu pengiriman langsung. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue streamnya ada 2, yaitu penjualan sayuran segar dan penjualan sayuran kering. Selanjutnya itu ada cost struktur, yaitu ada terdiri dari 7. Yang pertama itu biaya pembelian bibit tanaman dan nutrisi tanaman. Yang kedua biaya tenaga kerja. Yang ketiga biaya pembelian peralatan dan perlengkapan untuk budidaya hidroponik. Yang keempat biaya operasional dan perawatan tanaman. Yang kelima biaya promosi. Yang keenam biaya pengemasan produk. Dan yang ketujuh itu biaya transportasi atau biaya untuk operasional untuk mengantarkan produk ke konsumen. Selanjutnya yaitu strategi usaha sesuai model kanvas bisnis. Yang pertama, membangun kerjasama dengan para pemasok bahan dan peralatan budidaya hidroponik agar bisa menjamin stok dan kualitas bahan dan peralatan budidaya sayuran hidroponik yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pedagang sayuran organik atau pemilik rumah makan, kafe, hotel agar bisa menjamin ketersediaan pasar bagi hasil panen sayuran hidroponik nantinya. Yang ketiga, gencar melakukan promosi usaha melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp agar cakupan pasar dapat bertambah luas. Yang keempat, itu sering memberikan diskon ataupun promo agar bisa menciptakan hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir, selalu menjaga mutu dan kualitas produk dan serta pelayanan agar dapat mempertahankan konsumen. Selanjutnya, tugas individu 5. Perintahnya adalah membuat rencana manajemen operasional untuk bisnis yang akan dikembangkan. Itu rencana manajemen operasional. Yang pertama ada perencanaan. Membuat perencanaan dalam bagian perencanaan ini, pemilik itu harus membuat perencanaan kebutuhan bibit, peralatan, dan bahan lainnya untuk budidaya dan merencanakan beberapa jumlah tenaga kerja yang akan dipakai, serta membuat rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan usaha budidaya sayuran secara hidroponik. Kemudian ditambah dengan membuat rencana kegiatan budidaya yang terstruktur, yaitu yang pertama pembelian bibit sayuran, bahan lain, serta alat-alat untuk budidaya hidroponik. Yang kedua, melakukan penyemaian bibit sayuran. Yang ketiga, melakukan pindah tanam bibit sayuran yang sudah disemai ke media tanam. Keempat, melakukan perawatan serta penggantian air nutrisi secara berkala setiap hari. Yang kelima, melakukan pengendalian OPT jika ada tanaman yang diserang. Keenam, melakukan panen terhadap tanaman yang sudah berumur 25 sampai 29 hari setelah tanam. Selanjutnya itu melakukan perawatan 3 kali dalam seminggu setiap pagi hari. Selanjutnya itu penggantian tanaman baru dilakukan 2 kali seminggu setelah ada tanaman yang dipanen. Yang kedua itu kegiatannya pengorganisasian. Dalam usaha budidaya sayuran secara hidroponik, tenaga kerja dibagi ke dalam 3 divisi, yaitu divisi produksi atau budidaya yang beranggotakan 2 orang, kemudian divisi pemasaran yang beranggotakan 1 orang, dan divisi keuangan yang beranggotakan 1 orang. Ketiga itu ada pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan setiap hari oleh pemilik usaha untuk mengecek kondisi tanaman budidaya dan kondisi usaha. Yang kedua itu membuat rencana pengorganisasian sumber daya manusia untuk bisnis yang akan dikembangkan. Yang pertama ada itu divisi produksi. Divisi produksi ini memiliki tanggung jawab dalam semua kegiatan produksi atau budidaya, yaitu seperti penyediaan bibit tanaman, penyediaan rock wool, dan nutrisi tanaman, serta penyediaan bahan dan peralatan lainnya. Bertanggung jawab dalam melakukan budidaya, perawatan tanaman hingga panen serta pengemasan setelah panen. Divisi ini diketahui oleh seorang manajer produksi dibantu oleh 1 orang tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan promosi produk dari usaha budidaya sayuran secara hidroponik, yaitu sayuran segar bebas bahan kimia. Divisi pemasaran ini juga bertanggung jawab dalam menerima dan mengatur semua pesanan yang masuk, termasuk yang masuk baik secara online maupun penjualan yang langsung ke konsumen atau dijual langsung ke pasar. Divisi pemasaran ini dikepalai oleh seorang manajer pemasaran
yang sekaligus bertanggung jawab dalam semua kegiatan pemasaran usaha. Yang ketiga itu ada divisi keuangan. Divisi keuangan ini memiliki tanggung jawab dalam menyusun rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya sayuran secara hidroponik. Selain itu, divisi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola semua pemasukan dan pengeluaran usaha dan langsung dibuat dengan pembukuan yang jelas. Dalam usaha budidaya sayuran secara hidroponik ini, divisi keuangan langsung ditangani oleh pemilik usaha. Sekian presentasi dari tugas yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.